Oke, Bang Adi Kurnia dan Bang Agustinus Nahak sebagai praktisi hukum, seperti apa ini? Lagi heboh nih, salah satu diduga bodyguard seorang artis ini, YouTuber Atta Halilintar, melakukan pengancaman terhadap awak media yang meliput Atta Halilintar kemarin di Polres Jakarta Selatan. Abang sendiri seperti apa mungkin melihatnya dari sisi hukum nih? Ya, terima kasih. Cukup menyayangkan ya di era modern, digitalisasi kan. Terus terlepas si oknum ini kan juga mengawal public figure yang mana wartawan ini, teman-teman media ini di dalam menjalankan tugasnya kan dilindungi juga oleh undang-undang ya kan, jurnalistik dan kebebasan ini dijamin juga. Nah, apapun ceritanya kan perbuatan ini sudah terjadi kan, walaupun saya lihat di video-video ini oknum ini sudah meminta maaf. Ini pembelajaran lah. Artinya apalagi dia kan walaupun Atta bilang ini bukan karyawan saya, ini tidak ada terikat kontrak, ya bagaimana bisa, faktanya pada saat pelaporan di Polres itu si oknum tersebut kan emang awal Atta. Ini kan diskriminasi, kriminalisasi. Dan justru wartawan ini kan jurnalistik kan memberikan pembelajaran, informasi, ya kan? Public figure itu ya emang harus siap dikritisi, kan, dan harus memberikan contoh yang baik buat masyarakat, kan? Kira-kira begitu. Oke, tapi pasal apa mungkin yang menjerat si bodyguard ini? Artinya dia mengeluarkan ancaman dan di depan media. Ini kan dia ada statement bahwa nggak boleh di-shoot di lokus yang kemarin itu, nggak boleh di-shoot kalau dilakukan mau diculik kan, itu kan diskriminasi dan dilakukan di media publik kan, sedangkan ada undang-undang yang mengatur, undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik. Banyak faktor loh kalau kita ini mau laporkan kan, banyak faktor kira-kira gitu. Nah, Bang Agustinus Nahak sendiri seperti apa mungkin, meskipun oknum ini sudah meminta maaf, hukum ya, seperti apa mungkin? Ya, kalau mau jadi jagoan ya jangan di publik. Kita juga, saya punya perusahaan bodyguard juga, tapi kan ada etikanya berbicara di publik. Harusnya kalau namanya bodyguard tidak boleh ngomong apa-apa, diam saja, gitu. Menjaga yang namanya objek. Buat atas sama keluarga bagi saya nggak ada masalah gitu. Yang menjadi persoalan ini oknum itu ngapain ancamannya wartawan gitu. Teman wartawan ini kan datang ke Polda itu Polres Jakarta Selatan untuk meliput karena Atta adalah public figure. Lalu Atta sendiri tidak ada mau bicara tentang apa-apa itu. Lalu kenapa si bodyguard ini kok malah mengancam wartawan? Wartawan itu memiliki undang-undang pers, dan wartawan itu ada kebebasan meliput, kebebasan memberikan informasi kepada masyarakat. Harusnya berterima kasih. Harusnya berterima kasih atas sama bodyguardnya. Harusnya begini loh, kita ini zaman sudah modern, zaman digitalisasi, orang tidak boleh arogansi kayak gitu loh. Apalagi depan publik gitu loh. Dia mengawal seorang publik itu, kita juga itu bagus. Tetapi maksud saya, dia bukan orang yang harus memberikan pendapat kepada publik. Ya, apalagi menunjukkan arogansinya mengancam teman-teman wartawan. Yang sedang kami ini advokat dengan teman-teman wartawan itu kan selama ini kan berteman, bahkan udah kayak keluarga sendiri. Kalau dia mengancam udah pasti kami juga tidak tinggal diam. Saya masih mempelajari ini. Saya akan mempelajari perkara ini, teman-teman wartawan. Udah pasti kita akan laporkan ke pihak kepolisian yang bersangkutan. Ya minta maaf aja. Tapi berarti menghentikan proses hukumnya. Dan kita pasti akan harus memberikan efek jerak kepada hukum tersebut, gitu loh. Biar nggak terjadi lagi ke depannya. Karena apa dia sampaikan itu sangat disayangkan gitu loh. Masalahnya apa? Teman-teman media ini ada masalah apa itu loh? Ya kan? Kok tiba-tiba mengeluarkan ancaman atau statement yang membuat situasinya akhirnya jadi kegaduhan kan gitu. Yeah. Nah, ini blunder kalau menurut saya. Ke depan Atta kalau menggunakan bodyguard ya harus cek dulu lah ya kan, karena dan dikasih SOP, kamu jangan berbicara, kamu juga jangan melakukan tindakan-tindakan di luar batas hukum kita gitu loh. Kalau kayak gini kan blunder jadinya kan, karena kan yang bersangkutan ini memberikan statement sendiri pribadi. Saya rasa tidak diarahkan oleh Atta atau siapapun yang ikut dia mengeluarkan statement pribadi, bahkan dengan mukanya yang garang dan lain sebagainya. Ini negara demokrasi, negara hukum.
tidak boleh kita arogan seperti itu terhadap teman-teman wartawan. Nah, kita berterima kasih dong. Ya, karena Atta public figure diliput justru memberikan pembelajaran, pencerahan, penyegaran, kebenaran, dan di dalam pasal 336 itu KUHP tentang pengancaman kan jelas di sini diatur. Barang siapa dengan sengaja ya kan mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan ya kan, di sini ada ancamannya. Berapa jelas. Bang ancamannya? 2 tahun 8 bulan. Gitu loh. Ini Apalagi itu yang ancamannya, yang undang-undang PES-nya menghambat, menghalangi. Belum lagi undang-undang ITE-nya. Karena depan publik kan. ya. Jadi berapa pasal itu bisa dikenakan kepada si oknum tersebut. Ya, dia sih cepat merespon ya, meminta Cepat. maaf kepada publik. Tapi memaafkan boleh, tapi kan apa yang dia Berarti lakukan itu menghentikan proses hukum tidak boleh. Dan kami lagi siapkan langkah hukum untuk melaporkan si oknum tersebut di Polda Metro Jaya. Ya, kalau pihak Atta terlibat atau tidak itu kan pendalaman. kalau Atta tidak ada hubungan dengan ini, kenapa? Saya bilang karena si bodyguard itu tidak diarahkan oleh Atta. Iya. Tetapi paling Atta ya ditanya lah. Ya, kalau dapat bodyguardnya yang terlatih itu loh. Maksud saya memenuhi SOP. Karena dia ini public figure, apapun yang dia lakukan ini, yang dilakukan oleh itu blunder. Ya. Dan merusak reputasinya juga loh. Betul. Oke. Ya mudah-mudahan hal seperti ini nggak terjadi lagi lah. Ya kan di era digitalisasi, modernisasi, teknologi, dan kita tahu bahwa negara kita negara hukum, tidak ada boleh orang melanggar hukum. Gitu. Hukum ini tidak tebang pilih. Ya kan? Saya minta dengan kejadian ini Bapak Kapolda, Kapolri agar oknum tersebut ya dengan pelaporan-pelaporan ada kepastian hukum dan rasa keadilan buat teman-teman media. Terima kasih. Saya kepada teman-teman media, saya dan tim pasti akan membela kalian. Siapapun yang mengancam kalian, teman-teman media, saya dan tim pasti akan membela kalian. Karena ini adalah urusan terkait dengan undang-undang pers. Kalian hadir di situ karena apa? Jurnalis meliput, reporter, menginformasikan semua berita kepada masyarakat. Jadi publik memberikan Indonesia, fakta kan? apalagi atas seorang public figure, dia teman saya, dia juga pernah jadi klien. Atta tidak ada persoalan dengan kami, tapi si oknum ini apakah ada hubungan dengan Atta atau tidak? Justru itu kita harus klarifikasi di pihak kepolisian. Ada pendalaman. Jangan setiap orang lama-lama ini tukang ojek semua nanti lama ngancam wartawan. Mana-mana diancam. Jadi Makan mau diculik kan? Iya. si wartawan jadi nggak aman lagi. Saya takutnya ojol tiba-tiba ngilang. Aduh, jangan. Itu kan bahaya tuh. Iya, Bang, terakhir itu update-nya Atta secara pribadi dan istri meminta maaf, dan Atta juga sempat memberikan informasi bahwa dia itu bukan bagian atau karyawan dari Atta, tapi orang yang sering main ke rumah situ. Gimana melihat? Justru itu makanya lebih baik kita klarifikasi di Polda. Dan lebih bagus toh daripada kita jangan bawa nama Atta dulu, karena waktu dia statement itu sendiri, Attanya nggak ada di tempat, sudah pergi duluan. Dianya yang berstatement atas nama pribadinya sendiri kan gitu. Nah itu pas Ada videonya, Attanya, iya bareng. pas keluar dari Polres tuh bareng. Ya kan maksudnya dia Iya, statement itu kan iya. sendiri, bukan diarahkan, Iya, bukan iya. apa, kan nggak ada yang mengarahkan. Lepas nanti kalau pokok perkara kan materi itu pendalaman yang jelas pada kejadian itu kronologis pada saat si oknum bodyguard itu melakukan pengancaman ya dia sedang awal Atta kan gitu. Jadi Itu. saya sama Pak Dokter Adi Kurnia dan saya Agustinus Nahak, kami adalah teman-teman wartawan dan kami siap untuk melakukan si hukum tersebut untuk mendapatkan efek jerah dan ada kepastian hukum supaya masyarakat itu dan para wartawan jangan sampai Ya, harus dilindungi. perlakuan seperti itu. Profesi ini harus dilindungi. Undang-undang pers. Kebayang nggak kalau negara ini tidak ada wartawan, tidak ada pencerahan, tidak ada nilai pendidikan, informasi. Jadi harus dilindungi, harus dijamin, dan itu dijamin oleh undang-undang. Iya, Ya, oke. oke, terima kasih.